A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian yang saya cintai karena Allah, pagi ini saya akan menyampaikan gempa bumi yang nanti ujungnya kiamat. Tetapi karena bahan ini cukup panjang, saya akan buat menjadi 2 sesi, yaitu pagi ini dan kemudian nanti dilanjut bulan depan. Kita bagi 2 supaya waktunya cukup. Maka saya akan mundur sedikit pada bicara tentang bagaimana kulit bumi ini bergerak, yaitu lempeng tektonik. Pergerakan ini seperti apa dan bagaimana gempa bumi bisa terjadi. Kemudian ada isu di masyarakat mengenai megatrust. Sementara yang paling dekat dengan kita ada sesar Lembang di utara kita. Apa yang terjadi kalau itu benar-benar terjadi pada masa kita? Kemudian kita pernah dengar juga cerita tentang tsunami, tentang likuifikasi seperti di Palu. Dan kemudian apa hubungannya yang terjadi dengan gempa, pergerakan tanah, dan kemudian dengan peringatan dari Allah yang sering diceritakan di dalam Al-Quran. Dan bagaimana sebetulnya proses kiamat dilihat dari sisi Al-Quran dan dilihat dari sisi ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu mungkin saya akan bahas 3 poin pertama dulu, sampai nomor 3 saja dahulu. Baru pekan depan atau bulan depan kita akan bahas nomor 4 sampai 7. Mari kita lihat, ada gempa bumi, ada tsunami, ada gerakan lempeng, ada megatrust, begitu. Apakah ini semua yang dimaksud dengan istilah-istilah tadi? Di dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat ke-16, walaupun judulnya Mulk, kerajaan, tetapi cerita kerajaannya cuma 1 ayat saja. Yang lainnya bercerita tentang berbagai hal, di antaranya ada kauniyah. Di dalam kauniyah ini disampaikan aamintum man fis samai. Itu sebetulnya pertanyaan. Apakah amintum, merasa aman, man, siapa yang fi samai, bahwa dia fi, yang ada di samai, yang ada di langit. Ayah sifa, dari an yah sifa, ini menjadi masdarmu awal. An yah sifa bikumul ardo, tidak akan membuat kalian ditelan bumi. Fa'idha hiya tamur, ketika tiba-tiba ia terguncang. Jadi di ayat ini salah satu dari cerita kauniyahnya, selain di dalam surat Al-Mulk itu menceritakan tentang kejadian bumi, tentang bagaimana bumi bergerak, bagaimana lempeng bergerak, juga di sini dijelaskan tentang bisa saja ketika bumi bergerak itu sampai terjadi sebuah tanah yang menganga lebar, bumi pun bisa ditelan. Jadi ini adalah salah satu yang sudah dijelaskan cukup lama, tentunya di 1400 tahun yang lalu sudah dijelaskan. Tapi kemudian ilmu pengetahuan manusia berkembang dan mampu menjelaskan ini semua dengan lebih sederhana. Mari kita lihat yang pertama tentang lempeng tektonik itu. Karena ternyata bumi ini seperti bola sepak. Bola sepak itu satu sama lain seperti dijahit
kotak-kotak begitu. Nah ternyata bumi juga sama, terkotak-kotak. Namanya disebut lempeng. Nah, ada lempeng Afrika, ada lempeng Australia, ada lempeng Asia, dan ini semua bergerak. Sudah bisa dibayangkan pergerakan ini mengakibatkan tabrakan pergerakan tadi, yang tentunya pasti ada yang mengalah, ada yang menganga naik ke atas, ada yang turun menujam ke bawah. Jadi saudara bisa lihat ada gunung yang menjulang tinggi, tapi sebetulnya pasti ada bagian yang turun ke bawah. Yang bertabrakan ini, bergesekan ini tidak setiap hari bisa bergerak karena tidak ada pelumasnya. Sehingga ketika ada gaya menekan, tidak mau bergerak, dia di ujungnya diam tetapi stresnya bertambah. Sampai suatu saat melebihi kemampuan ikatannya, dia bergerak, kerekek. Bertambah, kerekek. Nah, kerekek itu semua bergerak. Misalnya dalam 100 tahun bergerak, atau dalam 1000 tahun baru bergerak, begitu. Tetapi pergerakan lempengnya para ahli kemudian menyatakan kira-kira 3 mm setahun bergerak. 3 mm setahun. Kemudian di depannya bergerak. Bisa bayangkan apabila ada ujung yang bergerak maju, berarti ada di belakang juga yang maju. Akibatnya nanti ada sebuah tanah di sini yang makin menganga, yang kita sebut sebagai palung. Palung itu cukup dalam, begitu. Gunung tingginya kira-kira 10.000 meter sekian, Mount Everest itu. Palung juga kira-kira 11.000 sekian dalamnya. Gitu. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi di dalam palung itu. Setiap 10 meter air laut itu naik tekanannya 1 atmosfer. Berarti kalau ada 11.000, itu kira-kira ada 1.100 atmosfer. 1.100 atmosfer itu berarti kalau saudara punya motor atau mobil, bannya dipompa itu kira-kira cuma 2, sekian atmosfer. Berarti tekanannya cukup besar. Jadi tidak akan ada kapal selam yang turun sampai ke bawah, bahkan manusia tidak akan ada. Ke dasar laut tidak akan ada. Baik. Nah, akibat pergesekan itu ada yang disebut gempa bumi. Maka titik-titik yang merah dan kuning ini, yang kuning adalah pusat-pusat gempa buminya, yang merah adalah garis penghubung di mana gempa bumi itu sangat frekuentif, begitu. Akhirnya melingkar di seluruh dunia, dan coba lihat Indonesia ini penuh sekali, gitu. Penuh sekali di sini di sebelah kiri, ya. Penuh sekali dengan garis, termasuk ke utara sampai ke Jepang. Jadi bisa bayangkan namanya Jepang, namanya Filipina, namanya Indonesia, itu gempanya cukup frekuentif, begitu. Dan akibat daripada gerakan tadi, itu sebuah indikasi bahwa sumber panas juga dekat. Karena sumber panas itu dekat, maka kalau kita ngebor tidak terlalu dalam, kita mendapatkan panas. Bahkan di beberapa tempat ada manifestasi. Manifestasi itu keluarnya air panas. Contohnya di Papandayan, di Derajat, di Ciwidey, sampai ke Maribaya dan seterusnya. Di tempat-tempat di Indonesia yang sudah ada manifestasi, biasanya tidak terlalu jauh dari itu. Kalau dibor terlalu dalam pun, tidak terlalu dalam pun, bisa mendapatkan sumber panas. Bahkan di atas 100 derajat. Kamojang itu 250 sampai 270 derajat. Berarti di bawah itu bukan berupa air, tetapi sudah berupa uap. Maka kalau dibor muncrat keluar berupa uap, uapnya dipakai memutarkan turbin, turbinnya jadi listrik. Itulah namanya PLT,
pembangkit listrik tenaga panas bumi kepunyaan perusahaan listrik negara gitu ya, PLN. Baik. Nah, rempeng tektonik yang disebut ring of fire, disebut cincin api ini, begitu, menjadi pusat gempa bisa di daerah yang dangkal, bisa ratusan meter. Jadi kalau ada cerita gempa 5 skala Richter, gempa 7 skala Richter, gempa 9 skala Richter. Angka skala Richter itu adalah kejadiannya di pusat gempa. Tapi kalau pusat gempanya dalam, walaupun dia cukup besar skala Richternya, dia tidak akan membuat rumah-rumah kita ambruk. Tapi ketika gempanya di permukaan, bagi gempa itu permukaan itu puluhan kilometer, itu sudah di permukaan namanya. Jadi kalau puluhan kilometer terjadi, maka terasa sekali di permukaan. Disebut MMI. MMI itu tingkat kerusakan daripada gempanya, magnitude-nya gempa ya. Sebagai contoh di sini ada gempa yang besar sekali sampai 9,5 di Chili 22 Mei tahun 60. Dan kemudian jauh lebih lama lagi gunung api 70.000 tahun yang lalu Toba. Meletusnya Toba 70.000 tahun yang lalu, sisanya adalah tinggal kawah. Kawahnya kita sebut Danau Toba. Dalamnya Danau Toba itu 200-an meter sekian. Nah, jadi betapa kawahnya aja segede gitu. Kira-kira gunung yang meletus yang terlempar ke udaranya berapa besar? Tetapi 70.000 tahun itu kira-kira masih belum ada yang diturunkan oleh Allah, yaitu Nabi Adam. Masih kehidupan yang lain yang ada. Jadi tidak ada yang tercatat di sini, atau tidak ada yang mencatat apa yang terjadi sebenarnya. Gitu. Cuma dari karakteristik bebatuan dan lapisan tanah seluruh dunia, para ahli geologi kalau bertemu itu akan ketahuan ternyata ini produk dari Gunung Toba 70.000 tahun yang lalu. Yang tercatat oleh manusia tahun 1815 ketika Tambora meletus. Di mana 3 bulan Eropa saja tidak dapat matahari. Karena abunya hasil Tambora bukan hanya seperti Galunggung ke Tasik, ke Bandung, ke Jakarta, tapi sampai ke Eropa. Karena sampai ke Eropa, maka terjadi kelaparan, kekurangan daripada kentang. Sampai akhirnya tercatat. Nah, itu catatannya ada ketika Gunung Tambora. Sehingga Gunung Tambora ini terkenal. Dan yang lebih dekat lagi, Krakatau tahun 1883. Dan ini bahkan Belanda sudah bisa mencatat lebih detail kejadian di pantai Selat Sunda sana. Bagaimana penurunan dan naiknya air di Selat Sunda waktu itu akibat ada gunung yang meletus, yang itu Krakatau, ketika terjadi namanya tsunami, dan kemudian kembali menarik sekian banyak penduduk seluruh pantai Selat Sunda. Dan itu sangat terkenal karena manusia sudah banyak di daerah daratan pinggir Selat Sunda tadi. Begitu. Jadi catatan-catatan itu menunjukkan kepada kita, terutama di Jepang, sampai saat ini masih banyak sekali gempa-gempa yang besar. Dan kemudian mereka memiliki desain rumah bagaimana caranya supaya saat gempa tidak runtuh. Bagaimana anak-anak sekolah diberi pengetahuan kalau ada gerakan gempa kemana dia harus pergi. Begitu, sudah diberi pelajarannya. Sementara di Indonesia sebetulnya secara tidak sengaja kita memiliki rumah-rumah yang terbuat dari kayu. Dan itu relatif lebih tahan terhadap gempa. Karena dia menyerap getaran-getaran gempa tadi, berbeda dengan rumah yang terbuat dari fisik tembok.
itu mudah menyerap dan kemudian dia mudah runtuh kalau tidak kemudian ditambahi dengan balak-balak besi atau yang disebut dicor begitu. Tetapi aksesoris dari sekelilingnya juga akan terkena karena ada produk-produk baru seperti yang mudah pecah, kaca, plafon, kemudian gantungan yang tidak kuat dan sebagainya, dan itu membahayakan manusia. Lempeng tektonik di Asia, kalau itu dunia, diperbesar, terlihat gerakannya di sini nih. Sekarang yang masih sangat aktif dari timur ke barat di daerah ini. Jadi daerah ini yang masih sangat kuat. Walaupun pergerakan ini juga mempengaruhi pergerakan-pergerakan lain yang di sini. Oleh karena itu kalau saudara lihat di sini ada garis di selatan Pulau Sumatera, di selatan Pulau Jawa. Di selatan Pulau Sumatera itu efeknya jadilah gunung yang berbaris disebut gunung barisan. Mulai dari Sibayak di utara ada sumber panas bumi sampai selatan. Begitu di selatan Jawa juga berjajar gunung-gunung dari Banten sampai Jawa Timur. Dan berjajar pula panas-panas bumi yang bisa kita manfaatkan. Tetapi hati-hati jangan pergi ke selatan naik perahu kecil karena berarti di situ ada daerah palung yang dalam. Begitu sehingga ombaknya besar, kadang-kadang ada arus laut sehingga menakutkan kalau kita kecemplung. Oleh karena itu orang Jawa bilang jangan ke pantai selatan, di situ ada Nyi Roro Kidul begitu. Bahasanya dibuat jadi lain. Tetapi kalau kita lihat di utara Jawa, pantainya pelan, malah jauh dari pantai begitu. Sudah banyak sedimentasi. Sehingga di utara Jawa, di utara Sumatera banyak sekali tumpukan-tumpukan organik yang kena temperatur, kena tekanan, berubah jadi minyak, berubah jadi gas. Maka berjajarlah orang ngebor di utara. Sejak Lok Semawe dapat gas yang besar. Ke selatan sampai ke Riau, sampai ke Dumai, sampai ke Natuna, sampai ke utara Jawa. Dari mulai selatan Sumatera sampai utara Bali, di lautnya itu ada minyak dan gas. Dulu dikuasai oleh satu perusahaan namanya BP, namanya Arko zaman dahulu. Sekarang sudah jadi milik pemerintah yaitu lewat Pertamina. Di utara Jawa sepanjang ini. Jumlahnya sudah ribuan sumur di sini. Dan platform-platformnya sudah berjajar. Kalau kita turun ke Jakarta, naik pesawat, kadang-kadang dilihat di bawah suka ada api menyala-nyala. Itu adalah flare. Sisa dari pemisahan gas dari minyak yang wajib dibakar karena berbahaya. Kemudian di laut seolah-olah setiap ada platform itu ada apinya. Atau saudara duduk di pantai Balikpapan menghadap ke selatan. Di situ juga banyak. Dapat kita lihat dengan nyaman. Ada lampu-lampu dari api gitu ya. Yang menyalanya. Begitu. Itu pergerakan di mana kita mendapatkan minyak dan gas di bagian utara Jawa, utara Sumatera, selatan bagian Kalimantan. Tetapi kita di selatan dapatnya panas bumi. Di situ keadilan Allah terlihat. Allah tidak menyimpan semuanya di satu tempat. Di utara kita dapat minyak dan gas, di selatan kita dapat panas bumi kalau urusan energi. Kalau di urusan bebatuan, di utara kita dapatnya pasir, di selatan dapat batu yang keras. Sehingga kalau orang utara perlu batu, ngambil dari selatan yang keras-keras. Orang Balikpapan dapatnya tanahnya tanah lembek. Tetapi orang Sulawesi tanahnya keras. Maka impor orang Balikpapan ke Sulawesi kalau mau membangun rumah. Begitu. Itu keadilan. Sementara orang Sulawesi tidak dapat minyak. Orang Balikpapan dapat minyak. Kan begitu. Nah, di selatan itu muncullah cerita yang lalu-lalu. Yaitu yang dibutuhkan oleh Pak Maman. Apa itu? Batu. Batu yang bagus-bagus. Batu ali. Tuh. Jadi batu-batu tersebut di pantai selatan tuh banyak, terutama di daerah Sukabumi. Nah, di Sukabumi. Di Sukabumi selatan itu ada batu-batunya. Batu-batunya itu kadang-kadang jadi onyx, jadi batu-batu ali. Nah,
Jadi begitulah Allah menyiapkan semuanya. Bukan tidak berarti kenapa Allah menciptakan lempeng, kenapa Allah menciptakan gerakan gempa. Itu semua Allah sudah siapkan. Begitu ya. Dan semuanya adil saja begitu. Mari kita lihat di surat An-Naml, surat ke-27 ayat ke-88. Dan kamu lihat gunung-gunung Al-Jibala gitu ya. Taro itu melihat dengan mata dari ro'a gitu. Melihat. Kalau nadoro itu dengan hati gitu ya. Kalau ini taro itu dari ro'a. Dan kamu lihat gunung-gunung itu tahsabuha, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Maksudnya mau membandingkan kalau saudara bisa melihat awan bergerak karena kecepatannya cukup tinggi, satuannya bisa 10-20 km per jam begitu bergeraknya awan. Sementara tadi cuma 3 mm per tahun namanya lempeng begitu. Bergerak juga cuma kecepatannya sangat lambat. Tetapi Allah sudah menyampaikan. Walaupun kita belum tahu waktu itu benar nggak nih cerita bahwa gunung-gunung itu bergerak seperti berjalannya awan. Ini kayaknya kalau kalimat ini tidak dilengkapi dengan pengetahuan kauniyah, tidak dilengkapi dengan ilmu yang Allah berikan lewat otak manusia, itu ilmu Allah juga. Jangan lupa, jangan mendikotomi seolah-olah ilmu yang diolah manusia itu adalah ilmu duniawi. Bukan, itu ilmu dari Allah, cuma nitip lewat pengetahuan manusia, baru terjelaskan. Zaman dahulu ketika turunnya surat ini, belum terjelaskan apa maksudnya ini. Ayat ini. Kok bilang bumi ini bergerak seperti awan? Kenyataannya tidak. Awannya kelihatan, bumi mah tidak gitu. Apa saudara mau mengatakan bahwa saudara berada di kereta api kereta itu berjalan kalau saudara menunduk lihat lantai kereta api? Tidak. Kereta api itu diam kalau saudara lihat lantai kereta api. Tapi ketika lihat jendela baru terasa bahwa kereta api itu jalan, kan begitu. Persis sekarang saudara ada di bumi. Kalau saudara melihat bumi ini seolah-olah masjid ini diam. Tapi sebetulnya lempeng ini dia bergerak. Begitu. Nah, mari kita teruskan. Lempeng tektonik di Asia saya perkecil. Saya katakan tadi ini di selatan. Dan diperbanyak lagi di mana titik-titik yang terjadi seperti itu di Asia. Maka interplate itu terjadi di antara plate itu, gempa-gempa yang terjadi pada pertemuan antar lempeng begitu. Terjadi sehingga sebetulnya pertemuan itu bisa terjadi bertabrakan secara frontal seperti ini yang saya katakan tadi, contohnya ini pantai selatan, ini Bukit Barisan begitu. Ini masuk ke dalam, kemudian ini terangkat dan di sini ada panas, panasnya mengakibat gunung yang menghasilkan uap dan sebagainya. Begitu. Dan di sebelah sini ada lautnya, ini daratannya, kita hidup di sini. Kemarin waktu kita bercerita air, ketika ada uap air ini terangkat, tergeser, naik ke atas karena terhalang gunung, kemudian terdinginkan, dia jatuh, begitu. Jadilah hujan. Pointernya nggak jalan. Jadi kita lihat di sini dari pertabrakan ini, contohnya di sini kita di selatan nih ditunjukkan kalau kita di sini ada yang litosfer itu yang masuk begitu. Ada yang bertabrakan di sini mengakibatkan panas, keluarlah magma. Jadi magma itu datangnya dari pertabrakan yang mengakibatkan panas. Loh, kenapa batu dengan batu bertabrakan jadi panas? Sekarang coba saja tangan digesekkan di karpet saja ini udah panas. Apalagi batu dengan batu, begitu yang lebih keras. Yang keras dengan keras kalau digosokkan itu bisa panas, bahkan bisa mengeluarkan api. Oleh karena itu kalau kayu dan kayu diputar saja, ditambah di situ potongan kayu menjadi sumber api begitu. Atau dengan batu ceklek, bahkan memang ada batu di korek api ceklek begitu. Nah, itu sumber api. Nah, ada juga di sini yang bergeraknya bergesekan seperti ini. Di bagian utara di sini, di utara Amerika gitu ya, di bagian kirinya di sini. Inilah yang juga
terjadi pergeseran secara horizontal. Dan kemudian juga ini ada pemekaran di bagian tengah di samudra. Inilah yang saya katakan tadi, ada palung menjauh. Begitu. Ada yang menjauh dan di sini adalah palung yang dalam. Sehingga di dasar lautnya ini kemudian bisa lihat ada lapisan-lapisan yang turun begitu. Nah, di dalam Al-Hijr dikatakan di ayat ke-19 wal ardo madadnaha, dan kami telah menghamparkan bumi. Nah, sebagian daripada sahabat kita dulu yang belum dikasih pengetahuan di kepalanya mengatakan berarti kalau bahasa menghamparkan ini diterjemahkan menjadi bahwa bumi ini datar. Muncullah beberapa kitab pun yang sampai hari ini masih ada menyatakan bumi ini datar. Sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk memecah belah kita, yang menyatakan berdasarkan kitab kita katanya di Al-Quran dikatakan bumi ini datar. Kenapa kita masih menganut bumi ini bulat? Karena bulat itu disampaikan oleh NASA, oleh Amerika, oleh kafirin. Jadi kita diadu domba, bumi ini bulat atau datar begitu. Hati-hati bahwa ilmu pengetahuan yang ada walaupun datangnya tidak harus kepada otak kita yang muslim, itu datangnya dari Allah. Cuma dititipkan, contohnya bagaimana kita bisa menikmati lampu. James Watt, Edison, itu bukan muslim. Tetapi Allah menitipkan ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari bersama. Yang akhirnya dipelajari oleh sekian banyak orang. Bukan hanya jadi lampu pijar, sekarang sudah LED. Bahkan sudah jadi layar laptop, sudah jadi layar HP. Semua itu adalah ilmunya dari ilmu elektronik. Dan ilmu elektroniknya sudah Allah titipkan tidak dalam bentuk tulisan kauliah seperti Al-Quran. Tetapi dalam bentuk kauniyah di alam semesta. Dimulai dari contohnya terjadi negatif dan positif. Loncat di langit namanya apa? Petir. Tuh. Dan itu petir itu adalah ribuan megawatt. Hati-hati kalau kena petir badan kita bisa hangus dengan segera begitu. Nah, di dalam Al-Hijr ini dikatakan dan kami telah menghamparkan bumi dan memancangkan padanya gunung-gunung. Jadi ada gunung-gunung yang sebetulnya dipancangkan, tetapi dipancangkannya kapan? Memancangkan gunung itu bisa jutaan tahun, bisa puluhan juta tahun, karena bumi ini umurnya miliar tahun. Sebelum bumi ini ada, sebelum manusia itu ada, bumi itu diciptakan Allah kalau dilihat dari susunan ilmu geologi adalah terbuat dari tanah dan air. Kemudian terjadilah pergerakan dan ada gunung-gunung berdiri. Ada kemudian tanah yang naik, ada tanah yang turun. Kemudian terkumpullah air menjadi laut, sebagian menjadi gunung. Ditumbuhkan adalah sel-sel tunggal, kemudian sel-sel jamak, kemudian alga-alga hijau, tumbuhan sederhana, tumbuhan paku, sampai tumbuhan bercabang, kemudian tumbuhan berbuah, kemudian hewan-hewan sederhana, hewan melata, hewan berdiri, hewan berkaki empat, hewan bertegak yang memiliki tulang belakang. Jadilah kehidupan yang ramai. Setelah kehidupan yang ramai ada Homo sapiens dan sebagainya. Allah menurunkan roh dari langit sana yang disebut manusia. Dan kemudian mereka diberi bahasa masing-masing, diberi suku masing-masing agar kalian ta'aruf. Begitu di dalam Al-Quran. Agar kalian saling mengenal. Gitu. Nah, jadilah sekarang gerakan lempeng yang kita lihat sekarang tidak terbaca. Karena umur kita cuma 100 tahun. Sementara pergerakan ini jutaan tahun dan ratusan tahun. Begitu. Tetapi yang bisa kita lihat di sesi kedua ini. Bahwa ternyata lapisan-lapisan tanah itu kalau dipetakan. Karena biasanya kita hanya ada di atas air atau di atas tanah tadi. Tetapi di bawahnya
Kalau ini tadi contoh bukit barisan begitu yang berjajar, kemudian ini daratan kita hidup, kemudian ada juga kadang-kadang gunung lagi di bagian sisi lain, tetapi di bagian laut yang kita tidak lihat sebetulnya ada pergerakan-pergerakan begitu. Bahkan ada juga gunung di laut. Gunung tapi tingginya tidak setinggi laut. Ada gunung tapi di laut. Kalau kita nyelam ada gunung, ada kawah gitu ya. Ada. Bahkan ada air panas di dasar laut, begitu. Tidak harus di permukaan air panas. Dan juga bukan hanya manusia yang mandi air panas. Ikan pun ingin mandi air panas. Pada datang ke sumber-sumber panas di dasar laut, begitu. Ya. Jadi sangat banyak pengetahuan yang tidak kita alami di kehidupan kita sehari-hari, begitu. Banyak. Dan hanya dapat kita peroleh dari informasi orang lain, yaitu para ilmuwan, para explorer. Siapa yang membiayai explorer ini? Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita sekarang baru nyari makan, jangan berpikir explorer, siapa yang membiayai. Akhirnya mereka yang sudah kaya, negara yang sudah kaya, memiliki uang berlebih, dialah yang memiliki kemampuan eksplorasi. Akibatnya orang Eropa pergi ke Amerika mencari emas awalnya. Jadilah benua Amerika dikuasai oleh orang Eropa. Dan orang Amerikanya yang disebut sebagai orang-orang Indian tidak kebagian. Begitu juga orang-orang pergi ke Australia, maka orang aboriginnya tidak kebagian. Jadi seolah-olah dia yang memiliki. Bahkan sekarang orang Amerika tanda kutip, bukan sebagai orang Indian, seperti Donald Trump itu menganggap orang yang datang berikutnya disebut imigran. Padahal dia sendiri turunan dari imigran. Dia itu imigran dari Eropa ke Amerika, kan begitu kira-kira. Tetapi mengklaim orang yang datang seperti orang Meksiko tidak boleh masuk. Betapa gagahnya bahwa tanah itu milik dia, padahal itu adalah milik Allah. Siapa saja boleh hidup di atas muka bumi, dan bumi ini tidak akan miskin, tidak akan rusak. Bumi ini terlalu kaya untuk dimiskinkan, terlalu kuat untuk dihancurkan oleh tangan manusia. Jangan khawatir, begitu. Nah, di dalam surat An-Naml ayat ke-61, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya dan menjadikan sesuatu pemisah antara dua laut. Jadi posisi gunung itu bisa digambarkan sebetulnya kalau bumi ini semuanya asalnya laut, maka diciptakanlah gunung-gunung di mana gunung beserta temannya disebut pulau. Contohnya Pulau Jawa memisahkan antara bagian selatan laut dengan utara laut, kira-kira begitu bahasanya. Jadi ini bahasa lain untuk menyatakan tentang posisi daripada gunung. Di dalam Al-Ghoshiyah ayat ke-18, 19 dan 29 dan 20. Dan langit bagaimana ia ditinggikan, rufi'at, ini kalimat ini sangat menarik begitu ya. Kaifa, bagaimana, kemudian diawali dengan isim dulu, as-samai yaitu langit, al-jibali yaitu gunung-gunung, al-ardi yaitu bumi, begitu. Wa ila, kemudian bagaimana ia, kemudian terakhirnya dibuat sama. Sufiat, kemudian nusibat, sutihat, dan ini adalah fiil. Dan fiil di dalam bahasa Arab sebetulnya jarang dimunculkan di terakhir, biasanya di depan. Kemudian baru maf'ulnya di belakang dan seterusnya. Tetapi ini dibalik. Kata bendanya disimpan di depan, kata kerjanya disimpan di belakang. Ditinggikan, ditegakkan, dihamparkan, itu kata kerja semua. Tapi disimpan di belakang, gitu. Sehingga yang di depan itu maf'ul bi yang didahulukan, yang kita sebut muqaddam, didahulukan. Kenapa? Untuk keindahan dalam berbahasa. Sehingga kalimatnya enak. Kalau Pak Maman, kalau Pak Said, kalau Pak Unang menjadi imam itu semuanya belakangnya sama. Rufiat, musibat, sutihat, gitu. Enak kedengarannya begitu. Ini cuma uslub, cuma
pola kalimat yang dibuat ya cukup menarik ya. Contohnya di Ghossiyah ini. Konteksnya di dalam ilmu yang ini mau mengatakan bahwa langit itu ditinggikan karena posisi kita seolah-olah di bawah. Ini untuk manusia sederhana. Jadi ingat, Al-Quran itu dibuat dalam bahasa bagi mereka yang tidak sekolah, yang sederhana, yang umi mengerti. Contohnya yang begini. Oh iya ya, langit di atas berarti lebih tinggi. Tetapi ada juga menciptakan kalimat-kalimat yang hanya oleh para ilmuwan baru mengerti. Baru ilmuwan ceritanya misalnya bagaimana seorang ibu harus menyusui 2 tahun. Begitu. Dijelaskan tetapi kemudian nanti para dokter menemukan. Oh iya memang perlu 2 tahun disangga oleh namanya susu ibu. Begitu. Baru disapih. Gitu. Bagaimana kemudian seorang wanita masa idahnya itu harus 100 hari. 3 bulan 10 hari begitu. Kenapa? Karena ternyata ilmu dari ginekolog sudah menunjukkan bahwa dalam proses tersebut bisa ada orang tidak ketahuan sebetulnya belum punya janin. Jangan-jangan suami sebelumnya itu telah membuahi. Maka harus ditunggu wanita itu tidak boleh menikah dulu sebelum 100 hari. Gitu. Dan itu diketahuinya oleh ilmu pengetahuan. Begitu. Oleh ilmu pengetahuan dari Allah itu hanya menyatakan begini gitu ya. Jadi bagi orang sederhana ada di Al-Quran itu. Bagi orang yang berilmu pengetahuan juga ada. Jadi hati-hati, tidak bisa seluruh kata, seluruh kalimat di dalam Al-Quran langsung kita mengerti. Belum tentu. Ada yang memang langsung mengerti. Contohnya misalnya ketika ada kalimat-kalimat tentang sederhana. Waris, faraid. Itu semuanya pakai perperan. Kalau kita tidak pernah belajar matematika, atau liar. Belajar paroid. Tapi karena dengan ada ilmu matematika, zaman sekarang sudah ada ilmu namanya Excel, itu semua menjadi mudah gitu kira-kira ya. Jadi hati-hati kalau kita mempelajari isi Al-Quran, harus dilengkapi juga dengan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang, yang mutakhir. Jadi jangan a priori bahwa kalau kita belajar Al-Quran hanya Al-Quran aja, Quran bil Quran, dari Al-Quran dilihat dari Quran yang lain, tetapi tidak dilengkapi dengan ilmu pengetahuan kauniyah yang Allah sudah titipkan lewat otak-otak manusia. Dan ini kelemahan para ustadz, para penceramah saat ini yang kemudian tidak mau menambah ilmu pengetahuannya dalam kauniyah sehingga menjadi tumpul bahasanya. Dan ini kritik bagi umat Islam pada umumnya. Sehingga pantaslah kalau sekarang umat Islam tanda kutip menjadi dicibir oleh umat-umat lainnya. Seolah-olah kita adalah umat yang terbelakang. Bagaikan busa di lautan akhirnya. Begitu. Mari kita lihat gerakan lempeng atau paling kaimen. Ini sebagai contoh, sebagai penutup pagi ini. Ya, kita lihat ternyata ada sebuah pulau di Kuba sana. Ada Pulau Bahama, pernah dengar? Pulau Kuba. Di sini ternyata ada trans yang cukup dalam. Sebelah kirinya ada Meksiko, ada Jamaika. Ini ada laut ternyata cukup dalam di sini. Ada trans yang sangat dalam. Begitu. Ini Miami, begitu. Jadi biasanya kan kita berbicara di bagian atas. Kita jalan-jalan ke Kuba. Oh, ada rumahnya, ada gedungnya, ada makanannya, gitu ya. Ada kehidupan. Sekarang kita jalan-jalan ke laut. Oh, ternyata begini ya di laut. Tidak rata laut itu, tidak seperti kolam renang enak gitu ya, datar, tidak ternyata. Gitu. Ini ada Grand Cayman ini di sebelah sini nih ya. Yang sangat terkenal ini cukup banyak mengambil korban. Kemudian juga ada di Puerto Rico, Trans juga di Atlantik. Ini dalam sekali begitu. Ya, kalau saudara mencoba ke sini bagaimana ini gitu ya. Dan gerakan lempeng di Sumatera yang saya ingin lebih dekatkan kalau tadi di negara lain, akibat ada sesar di sini, gitu, ada subduction, ada Selat Sunda, ada sesar Sunda, ada dataran Sunda. Jadi Sunda itu terkenal dari dulu. Dan Sunda itu menjadi hilang setelah kalah dari Mataram. Di Mataram ada kerajaan yang sekarang sudah ada di Jogja sana. Di Sunda semua kerajaannya hilang gitu.
Tinggal aja nama-nama doang. Tidak ada bekas-bekas kerajaan di Sunda. Tapi sebetulnya Sunda itu sudah sangat terkenal dari dulu, begitu ya. Dan di sini kita lihat, kalau digambarkan di selatan Sumatera nih, Pak Said, Bapak kan ada di sini. Enak aja, ada gunung, ada cuma sampai pantai aja. Tapi kalau diteruskan, ini ada yang dalam, bahkan ada yang dalam lagi, agak jauh. Sehingga orang mencari ikan cukup sampai di sini saja, gitu ya. Pernah dicoba di sini dieksplorasi total dari Prancis, mencoba di sini dekat Pulau Nias, mencoba mencari, mudah-mudahan ada di bagian Tubukan. Ternyata di sini benar kering, gitu ya. Dan inilah terjadi bahwa panas-panasnya ada di sini yang untuk kita manfaatkan. Nah, mari kita lihat. Di dalam An-Naml ayat ke-88, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap yang tadi itu, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Ya. Gerakan lempeng yang kita sebut sebagai megatrust di Aceh waktu tahun 2004 Desember tanggal 26, ternyata menghasilkan 9,3 skala Richter. Jadi kalau tadi di Chili itu 9,5, ini 9,3. Tetapi karena bertabrakannya di laut, maka mengakibatkan ada air yang naik. Itulah nanti efeknya yang disebut sebagai tsunami. Begitu. Gerakan ini dan kedalamannya cukup dangkal mengakibatkan terjadilah yang namanya tsunami. Begitu. Di sini kejadiannya. Tetapi yang kena di bagian ujung. Kenapa demikian? Karena kebetulan bentuk pantainya. Ini bentuk pantainya curam, sedangkan ini bentuk pantainya landai. Kenapa yang landai kok menjadi banyak penduduknya? Karena yang landai itu paling mudah dibuat rumah. Maka orang membuat rumah pada waktu itu sebelum teknologi tinggi, semua di tempat-tempat yang landai. Akibatnya semua membangun rumah di pinggir pantai yang landai. Tetapi ini menjadi beresiko ketika terjadi gempa atau tsunami, maka itu menjadi bagian yang enak disapu oleh tsunami. Begitu di bagian sini. Mentawai Selatan, kita lihat gambarnya. Ternyata ahli geologi menghasilkan seismik. Seismik itu adalah sebuah proses seperti ibu-ibu mengecek perutnya apakah anaknya sudah sebesar apa, laki-laki atau perempuan, jarinya ada berapa dan seterusnya. USG itu tetapi dilakukan di darat untuk kedalaman yang cukup dalam. Ternyata gambarnya seperti ini dan kemudian dilihat lapisan yang sama, dilihat hubungan satu sama lain yang tidak sama, maka ini dianggap ada yang namanya patahan dan ini ada lapisan yang berbeda begitu. Sehingga digambarkan berubah jadi ini buatan manusia kalau yang bawah. Kalau ini hasil daripada alat namanya seismik, digambarkan jadi begini. Inilah ketemu, oh ini lapisannya sedimen. Sedimen itu yang bisa kita tanami. Kemudian ada batuan yang keras ini yang ocean keras, continental keras yang bertabrakan begitu. Dan itu kejadiannya dipotong dari sini. Nah ini kalau dipotong begitu gambarnya menjadi ini. Begitu. Ini dikasih air. Nah menjadilah ini laut, ini daratan. Begitu. Kira-kira gambarnya dari sini sampai sini. Gitu kira-kira. Ini di daerah Mentawai misalnya digambarkan seperti itu. Dan gunung-gunung benar-benar berjalan di dalam At-Tur ayat ke-10. Watasiru jibalu sairon. Karena sairu dan sairon, satunya sairu itu kata kerja, kedua sairon itu menjadi kata benda yang kita sebut sebagai maf'ul mutlak. Jadi kalimat penguat. Maka muncullah kata benar-benar. Jadi kalau di dalam terjemahan mendagnya ada tulisan dan gunung-gunung benar-benar berjalan, diterjemahkan satu-satu tidak akan ketemu kata benar-benar. Kata benar-benar itu muncul karena ada sairo dan sairo yang sama, itu artinya sebuah taukid, sebuah penegasan. Maka muncullah kata benar-benar atau kata sungguh, itu sering di dalam Al-Quran disebut. Sungguh itu karena ada dua kata yang sama, dua sumber kata atau disebut mujarod yang sama. Gerakan lempeng di Jawa dan Jawa Barat. Nah lebih dekat lagi ke rumah kita sekarang. Kita lihat kalau digambarkan
Ternyata ini Tasik tanggal 2 September 2009, titiknya di sini sumbernya. Dan yang warna kuning ini, itu yang warna kuning kedalamannya 61 sampai 90 km. Yang merah itu adalah 6 sampai 30 km. Jadi sering terjadi gempa-gempa kuat. Yang merah itu yang kuat-kuat begini, yang terasanya agak kuat. Kalau terjadinya di darat yang merah, nah ini yang sering gempanya berat. Mengakibatkan misalnya runtuhnya rumah-rumah di sekitar pusat gempa ini ya. Di dekat Jogja pernah terjadi, di dekat Sukabumi Selatan, kemudian di Cianjur, kemudian di Pangandaran dan seterusnya di bagian selatan yang merah-merah ini yang mengakibatkan gempa. Tetapi yang kuning-kuning ini kadang-kadang terekam oleh seismograf, tidak terasa oleh manusia. Jadi sering gempa itu banyak sekali, setahun itu bisa banyak sekali di Indonesia. Tapi yang terasa oleh manusia cuma beberapa dalam setahun. Tapi kalau ahli daripada gempa itu tahu, oh ini ada gempa tanggal sekian. Cuma diumumkan tapi tidak terasa, begitu. Nah, dan lebih dekat lagi ke kita, ke rumah kita. Ada dari ujung sini, ini namanya ujung genteng. Ujung genteng sebelah kirinya ujung kulon. Sebelah baratnya namanya kulon, ini ujung genteng. Di sini ada sesar yang memanjang sampai ke Lembang. Ini yang disebut sebagai sesar Lembang. Sampai ada sebuah tinggian yang jauhnya sekian ratus meter. Kalau kita lihat ke bawahnya ada Maribaya, padahal posisi kita di Dago atas. Itu namanya sesar Lembang di sini. Ada sesar Lembang sampai ke ujung Berung sana sampai nyambung utara gitu. Ada fault di situ ya. Di sini sehingga kalau kita mau ke Lembang biasanya kita lewat sini jalan Setiabudi gitu. Tidak langsung di sini turun karena begitu curam begitu. Nah, sesar Lembang itu dilihat dari para ahli geologi. Kalau ini kemudian bergerak lagi, ini klasifikasinya bisa megatrust itu bahasanya. Bisa megatrust karena dilihat dari gerakan bekas dari sesar Lembangnya itu begitu tegak. Biasanya itu menunjukkan sebuah sesar yang sangat kuat. Nah oleh karena itu ini sangat berbahaya. Tetapi berbahayanya diukur dari ilmu geologi. Padahal ilmu geologi bergeraknya itu bukan hanya setahun, 2 tahun, 10 tahun. Bisa jutaan tahun. Kalau begitu mah umur kita cuma 100 tahun. Udah gak usah dipikirkan begitu. Walau alam kita bisa merasakan atau tidak namanya sesar Lembang. Tetapi oleh manusia awam, ketika ada berita di media akan ada sesar Lembang akan menghasilkan 9,5 dan di darat lagi 9,3 di laut kayak Aceh aja udah seperti itu. Chili 9,5 di darat begitu gemprah. Nah ini 9,5 di Badung Utara. Rame orang pada takut. Sampai keluar perintah dari kepala dinas di Jawa Barat. Dipersilahkan ibu dan bapak menyiapkan bahan-bahan di rumahnya untuk emergensi. Ada apa di situ, ada baju 2, ada apa dan sebagainya. Padahal sebetulnya ini ceritanya bisa memang terjadi besok, bisa terjadi lusa, kumaha Allah. Tapi bisa juga 1 juta tahun, bisa juga 2 juta tahun yang akan datang begitu. Bisa ya bisa secara pengetahuan, tetapi Allah itu semua sudah diatur sama Allah. Yang paling penting mah yang pasti kita akan mati. Siap-siap aja membawa bekal untuk mati gitu ya. Nggak usah takut tentang gempanya begitu. Jadi nggak usahlah terlalu kemudian dibesar-besarkan. Namanya juga media gitu ya. Juga membesar-besarkan dan menakut-nakuti. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat ke-15 dikatakan dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak tergoncang bersama kamu. Mengapa? Karena ternyata produk daripada gunung itu batuan yang keras tadi. Begitu kerasnya maka dijadikan batu ali. Dan batu ali yang keras itu kalau digesekkan satu sama lain dia menang. Yang lain yang tergores. Yang paling keras adalah diamond. Jadi kalau punya diamond yang satunya batu biasa atau granit seperti di rumah, ketika digoreskan maka granitnya yang sobek bukan diamondnya. Diamond yang paling kelas dia punya skala 9, skala Mohs namanya. Dia paling tinggi itu namanya diamond. Sehingga diamond harganya paling mahal itu ibu-ibu sekalian. Nah
Itu yang paling disukai oleh ibu-ibu, yang warna putih. Emang diamond semua warna putih? Tidak. Ada yang coklat, ada yang hitam, dan seterusnya begitu. Oleh kita ahli pemboran dipakai itu yang hitam-hitam, yang coklat itu. Dipakai untuk ngebor. Ngebor batuan yang sangat keras. Pakai diamond. Wah, kalau begitu hebat betul diamond dipakai ngebor. Iya, mahal, memang mahal. Jadi ahli pengeboran itu uangnya banyak. Ngebor aja pakai diamond kan begitu kira-kira. Ya. Oke, kita lihat gerakan lempeng yang terbentuk. Nah, lebih dekat lagi nih. Sebagai contoh bagaimana ada sebuah gunung terbentuk. Nah, kelihatan nih. Suka ada bledus, apa istilahnya Merapi itu? Gembel apa? Wedus gembel. Nah, artinya ini kejadian ketika kentut tut begitu keluar. Tut gitu. Di sini ada tapi tertahan. Kalau tekanannya melebihi tut begitu. Ya, cuma kentut dikit aja. Orang sudah pada ramai, sudah masuk di min. Kata alam ini, kami belum apa-apa katanya gini. Kita belum apa-apa. Keluarlah kadang-kadang kentutnya bersama cairan, apa namanya? Jadi keluarlah lava kan begitu. Dengan cairan trot begitu. Kadang-kadang muncrat ke atas trot gitu. Kata Pak Saleh, kok kayak saya ya katanya. Begitu ya. Sret begitu keluar gitu ya. Jadi biasa saja ini. Bagi ilmu pengetahuan ini hal biasa begitu, dan itu hal yang harus terjadi. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-31, dan kami telah jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi ini tidak digoncang. Karena apa? Batuan yang terbentuk dari lava ini cukup kuat, dan gempa bumi yang ada di muka bumi ini kalau dipetakan ini tidak lama ini. Dari tahun 64 sampai 2006 saja sengaja dipetakan ini oleh teman-teman kita di ITB. Dipetakan begitu banyak gempa sampai kalau titik dengan titik dihubungkan seperti garis. Karena begitu banyaknya begitu. Tempatnya ada, skala liternya ada. Jadi begini kira-kira menyalanya bumi begitu. Menyalanya bumi itu, peta bumi itu seperti itu begitu. Dari seismograf. Ini di Indonesia, hampir semua wilayah di Indonesia dipenuhi oleh titik-titik gempa. Nah ini tadi ya, titik-titik gempa, apalagi di daerah sini nih, di Kerubung sama gempa tuh di daerah sini nih, Sulawesi, bagian Maluku dan selatan begini. Nah ini gempa. Hanya Kalimantan yang relatif aman dari gempa. Mari kita lihat tahun 64 sampai 2006 kalau kita perbesar lagi, tuh, wah seperti semut begini, begitu poek gitu. Nah lebih kecil lagi, di mana posisi gempa? Tadi yang saya katakan merah itu yang dangkal. Tuh ini Sumatera, ini Jawa yang dangkal-dangkal. Tapi ada juga yang dalam, ada juga yang sangat dalam yang biru. Kalau yang sangat dalam tercatat tapi tidak memberi efek. Yang hijau itu tercatat sedikit memberi efek, tetapi kalau yang merah ini terasa oleh manusia begitu. Jadi digambarkan oleh teman-teman kita. Nah, kemudian dari gambar ini dapat kita lihat, oh ternyata benar Indonesia itu sudah penuh dengan gempa-gempa. Digambarkan lagi sekarang efeknya. Jadi gempa ini kalau digambarkan dari efek terhadap manusia, bukan lagi skala Richter, tetapi MMI. MMI itu berapa kuat efeknya kepada manusia. Ada yang sangat kuat, ada yang sedang, ada yang ringan dan sebagainya. Kita lihat misalnya Sulawesi Tengah, gitu. Di sini pada tahun 2000 6,5 skala Richter. Kemudian di sini termasuk yang ketiga di sini Bengkulu. Kemudian Sulawesi Utara, kemudian ini adalah Papua, sampai kemudian di sini muncul NTT dan Nias 2006. Ini ada yang cukup besar di sini, ada DIY, ada Jawa Barat begitu. Yang ini yang tadi dikatakan Aceh 26 Desember, di sini bahkan sampai 93.285 gitu. Yang terdampaknya, tetapi yang meninggalnya 126.000
Ya sampai 125 741. Kalau yang ini kan cuma 46, 93, 32, 4, 26. Kalau di sini 126.000 itu ya. Di tahun 2004 itu bulan Desember tanggal 26 begitu di sini ya. Begitu juga kita lihat Jogja 6.223 di sini Jogja begitu. Kemudian di Jawa Barat 587 di Jawa Barat pada saat selatan. Kemudian sekarang juga rumah-rumah jadi agak menjauh dari pantai, tidak langsung nempel begitu, dapat pelajaran dari situ. Kemudian di sini ada juga di Sumatera Barat 1117 waktu itu. Pada tahun 2009, 2008, 2009. Efeknya terhadap manusia dicatat di sini begitu ya semuanya. Oke. Nah, maka yang dicatat yang M-nya di atas 7 di abad 20 itu di sini dikatakan yang aktif-aktif vulkanonya itu yang warna merah, gempanya yang biru-biru ini diplotkan tetap seperti yang kemarin. Tapi yang mencatat ini orang Jepang nih, Satake ya tahun 2010. Nah, terakhir saya mau menunjukkan gempa yang mematikan tahun abad ke-20 di seluruh dunia, di mana mematikannya di atas 1000 manusia fatalities, di atas 1000 manusia yang meninggal. Yang tertinggi Tohoku Jepang, ya bukan yang tertinggi, diawali pada Tohoku Jepang pada tahun 2011. Skala 9,5 mmi, tetapi fatalitiesnya 20.000. Diikuti dengan Haiti tahun 2010, walaupun 7, tapi fatalitiesnya sampai 222.000. Kemudian di Padang tahun 2009. Kemudian di Padang tahun 2009 7,5 1117. Kemudian di Sichuan Cina 87.000. Kemudian di Yogyakarta sebelumnya makin ke sini makin sebelum-sebelumnya di Kashmir 86.000. Kemudian di Sumatera di Nias, sebelumnya lagi ada di Aceh Sumatera tahun 2004. Walaupun cuma 9,1 atau bukan cuma dengan 9,1 dekat dengan Tohoku, tetapi di Jepang cuma 20.000, di Aceh 227 karena disertai dengan tsunami 277 ke daerah yang datar yaitu namanya Banda Aceh ya. Kemudian ada Iran sebelumnya 6,6 skala Richter 31.000, Algeria 2.000, kemudian Afghanistan 1.000 dan kemudian India Gujarat 20.000. Jadi ini yang di atas 1.000 yang meninggal dicatat di abad 20 sudah sebegini banyak begitu ya. Jadi yang tercatat di Indonesia ada 4 di sini. Ada 4 semuanya ada di Indonesia. Jadi dari sekian banyak di Indonesianya ada 4 ya. Dan berikutnya ada catatan yang tidak tertulis karena ini cuma sampai 2011. 2018 ada di Donggala, Palu dan Balorwa di Indonesia dengan 7,4, tetapi 5.000 ini equal dengan yang Jogja 5.000 sini dengan ini. Tapi belum tercatat di dalam catatan yang atas. Ini terjadi yang kita sebut ada liquefaction dan sebagainya. Dan itu cukup terkenal ya, karena yang meninggalnya juga cukup banyak. Bahkan ada rumah yang tersedot seolah-olah ke bawah tanah, begitu. Nah, ini bersambung bulan depan. Mohon bersabar, bulan depan agak lama memang, tapi gak apa-apa, biar nanti kita ulangi lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.